coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat ataupun observer, kemudian coach dan coachee. Bersama saya Bapak Al-Masri SPD dari SMP Negeri 2 Rambasamung, kemudian rekan sebelah kanan saya Ibu Ani dari SDN 018 Rambasamung. Kemudian rekan sebelah kiri saya Ibu Erlindawati SPD dari SMP Negeri 2 Rambasamung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Al-Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Gimana kabarnya Pak Al-Masri? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Pak, di sini saya sebagai pengamat atau observer nantinya dalam coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Ani nanti ya Pak ya. Nah di sini sebelum kita melakukan coaching Pak, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak. Pertama saya akan mendiskusikan dulu Pak tentang rubrik penilaian kita ya Pak ya. Nah baik Pak, pada coaching kita hari ini dan coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya, baik itu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak ya. Mungkin Bapak sudah paham juga ya Pak Masri ya. Iya, Bu. Selanjutnya bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, dan bagaimana Bapak mampu nanti menggali potensi-potensi yang ada dari coaching tersebut. Kemudian sehingga coaching yang Bapak lakukan tersebut bisa menjalankan sesuai dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Nah sebelum kita mulai proses coaching, ada pertanyaan nih Pak. Yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang Bapak kembangkan nantinya pada saat melakukan coaching ini Pak? Yang akan saya kembangkan, kompetensi yang akan saya kembangkan, Bu, yang pertama present, yaitu kehadiran penuh. Bagaimana nanti saya dan dengan sebagai coach dan coachee itu nanti bisa menghadirkan kehadiran penuh agar tentunya obrolan santai kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang aktif, Bu. Jadi aktif mendengar dari apa yang disampaikan oleh coachee, permasalahan yang dihadapi, sehingga kita bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga bisa menggali potensi yang ada pada coachee tersebut. Mungkin itu, Bu. Baik Pak, sangat bagus sekali. Semoga nanti Bapak bisa menjalankan dengan baik sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama tentang kehadiran penuh ya Pak ya. Kemudian Bapak menjadi pendengar aktif. Selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot untuk mendorong coachee ini menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Baik, untuk pertanyaan berikut Pak, potensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik lagi Pak Masri? Mungkin kalau untuk secara spesifik, Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Bu ya, agar nanti si coachee bisa menyampaikan dengan luwes atas permasalahan yang ia hadapi tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu tentunya, Bu. Kemudian yang kedua yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, potensi-potensi yang ada pada coachee bisa saya gali dengan baik dan bisa sama-sama menemukan solusi permasalahannya, Bu. Baik Pak Masri, berarti nanti yang akan Bapak lakukan atau ingin Bapak kembangkan adalah mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan-pertanyaan yang bobot untuk mendorong agar si coachee ini bisa menyampaikan solusi ataupun permasalahan yang terjadi tersebut bisa terpecahkan dengan baik dan bisa mendapatkan solusi sesuai dengan yang diharapkan ya Pak ya. Iya, Bu. Baik Pak, mungkin untuk langkah selanjutnya Bapak bisa melakukan observasi dengan atau coaching dengan Ibu Ani nanti ya Pak. Semoga nanti dalam coaching tersebut Bapak bisa melakukan alur tirta dengan baiknya untuk
berikutnya silakan Bapak melakukan coaching kepada Bu Ani, Pak. Iya, terima kasih Bu atas masukannya. Saya akan coba mempraktikkan keterampilan coaching ini kepada Bu Ani. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan sesuai dengan alur tirta, Bu. Baik, Pak. Makasih Bu. Sama-sama, Pak Masri. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Masri. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Walaupun terkadang saya batuk Pak. Mungkin ini Pak cuaca Pak yang membuatnya Pak. Memang saya ini alergi Pak. Mudah-mudahan kita bisa sehat walafiat Bu ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin Pak. Amin. Baik Ibu, kira-kira apa ini yang mau Ibu obrolkan? Begini Pak. Kemarin ada anak didik saya Pak, salah seorang anak didik saya yang bernamanya Mita Pak, dia perempuan. Jadi saya ini heran, saya mengganjal di hati saya mengapa si Mita ini setiap hari Sabtu dia tidak masuk sekolah Pak. Jadi intinya ada salah satu murid Ibu yang sering libur ya Bu ya? Iya Pak, setiap hari Sabtu Pak. Terutama pada hari Sabtu ya. Mudah-mudahan kita nanti dapat solusi ya Bu atas apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Kira-kira itu yang Ibu harapkan nanti dari obrolan santai kita ini apa? Ya, saya berharap nanti setelah kita obrolan kita ini Pak, tidak ada lagi anak didik saya itu yang libur setiap hari Sabtunya Pak. Oh jadi supaya hadir terus ya Bu ya mengikuti pelajaran, tidak ada lagi yang libur begitu. Kalau solusi yang Ibu inginkan atau yang Ibu harapkan bagaimana itu Bu? Oh begini Pak, kemarin saya sudah mencoba Pak menanyakan kepada si anak. Pas jam istirahat Pak, saya panggil anak tadi, saya tanyakan, tapi anak ini dia mengatakan kepada saya Pak, dia memang sakit. Tetapi Pak, saya sebelumnya saya tanyakan juga kepada wali murid, kepada wali kelas 5. Saya kan Pak kelas 6. Jadi memang Mita ini setiap hari Sabtu libur sebelumnya waktu kelas 5. Jadi begini Pak, kalau di kelas 6 saya takut Pak. Kelas 6 kan Pak orang tuh meluluskan bukan menyiapkan. Jadi takut nanti nilainya kurang. Jadi saya khawatir dia tidak lulus begitu Pak. Jadi saya panggil si Mitanya, tapi dia mengatakan dia sakit. Nah begitu Pak. Tetapi saya tahu dari wali kelas yang lain, katanya ada yang nampak di sosmed di bawah orang tuanya libur begitu Pak. Berarti permasalahan yang Ibu hadapi ini itu siswa itu entah memang sakit atau memang liburan ya Bu ya? Iya betul Pak. Yang jelas tidak ada keterangan ataupun kejelasan yang pasti ya Bu ya? Betul Pak. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, kalau kita membuat level 1 sampai 10, itu kira-kira sekarang sedang berada di level berapa Ibu? Oh sekarang kira-kira levelnya masih level 6 Pak. Karena kadang-kadang dia masuk hari Sabtu, kadang-kadang tidak Pak. Jadi saya itu berharap dia itu biar masuk setiap hari Sabtu Pak. Oh begitu, jadi harapan kita bagaimana anak ini nanti hadir terus ya Bu ya? Iya, Pak. Tidak ada lagi libur tanpa ada keterangan. Kira-kira kalau sekarang ini Ibu berada di level 5, kira-kira yang ingin Ibu tingkatkan naik ke level berapa supaya ada perubahan begitu Bu? Minimal lah Pak ya, level yang dari 5 tadi bisa ditingkatkan jadi level 8. Mungkin kalau 10 mungkin belum bisa lagi ya kan Pak, kita juga tahu bagaimana situasi anak. Kira-kira apa yang Ibu lakukan supaya mencapai level 8 tersebut? Oh begitu Pak. Kemarin saya juga sudah berusaha menyampaikan ke kepala sekolah tentang kehadiran kita yang kita ada setiap hari Sabtu. Dan Bapak Kepala Sekolah mengatakan supaya Mita ini orang tuanya dipanggil ke sekolah supaya kita mengetahui apa penyebab Mita ini tidak hadir setiap hari Sabtunya, gitu Pak. Jadi bagus ya rencana Ibu dengan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan wali kelasnya, supaya nanti
kita bisa mengetahui alasan pasti kenapa anak tadi sering libur ya Bu ya. Iya Pak. Dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira dalam waktu dekat ini rencana apa yang akan Ibu lakukan? Oh begitu Pak. Jadi rencana yang akan saya lakukan Pak untuk kedepannya, selain daripada sudah dipanggil ke sekolah orang tuanya, saya juga akan menemui orang tua daripada Smita Pak. Karena nanti saya akan menyampaikan kepada orang tuanya, memberikan nasihat mengenai anaknya, bahwa anaknya ini kelas 6, bukannya nanti menaikkan, tetapi anak tersebut akan melulus atau tidak lulusnya Pak. Jadi nanti saya akan memberikan saran lah Pak kepada kedua orang tuanya. Oh, sangat menarik ya Bu ya, sangat bagus ya Bu ya. Tentunya agar nanti kita khawatir juga Bu, terutama permasalahan yang Ibu hadapi sekarang adalah siswa kelas 6 ya Bu ya. Jadi bagaimana nanti dia selalu aktif datang ke sekolah, hadir, dan bisa juga Ibu memberikan saran, masukan kepada orang tuanya agar orang tuanya pun ikut serta memperhatikan anaknya tadi ya Bu ya. Betul Pak. Kira-kira dari obrolan yang kita bicarakan dari tadi, apa yang Ibu dapatkan atau yang Ibu rasakan? Oh, saya Pak, karena Bapak sudah mau mendengarkan apa permasalahan saya sudah merasa lega Pak. Ada solusi untuk keluarnya permasalahan si Mita ini. Mudah-mudahan kedepannya si Mita ini juga sudah hadir penuh pada hari Sabtunya Pak. Kira-kira ini kapan bisa Ibu lakukan? Insya Allah Pak, secepatnya saya akan melakukannya, karena nanti kalau semakin lama saya kerjakan, anak tersebut nanti akan semakin tidak hadir. Sementara kita sekarang kelas 6 akan melaksanakan ujian. Oh iya, tak terasa juga ya Bu Ani ya, sudah beberapa menit yang berlalu kita sudah ngobrol santai membahas permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Saya juga tertarik ini Bu, seminggu ataupun 2 minggu ke depan kita bisa lagi ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Almasri. Waalaikumsalam Bu. Baik Pak, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Bu Ani ya Pak ya. Iya Bu. Nah sebelum penutupan nih Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Pak ya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai tadi Pak? Kompetensi yang sudah saya lakukan tadi Bu, itu yang pertama present, yaitu menghadirkan penuh saat kita berbicara dengan coach. Itu saya menghadirkan diri sepenuhnya agar tentunya pembicaraan kami berjalan dengan baik. Kemudian mendengarkan aktif, jadi atas apa yang disampaikan oleh coach tadi, saya berusaha mendengarkan aktif atas permasalahan yang sedang dia hadapi, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, agar bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coach itu Bu. Baik Pak Almasri, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi ya Pak ya. Iya Bu. Tadi ketika proses coaching Bapak dengan Bu Ani tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Iya Bu. Sudah ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana, kemudian ada tanggung jawabnya yang sudah ada dalam coaching tadi. Dan juga tadi Pak Almasri sudah berusaha sebagai coach menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh, mendengarkan aktif kepada Bu Ani, sehingga Bu Ani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Nah ini Pak pertanyaannya Pak yang terakhir, sebelum kita tutup ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan barusan tadi Pak? Tentunya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama nanti bagaimana saya bisa menjalankan keterampilan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif
agar terciptanya suasana yang santai dan juga sebagai mitra kerja ya Bu ya, tidak menggurui dan bisa saling berbagi cerita. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri koci agar bisa menemukan permasalahan yang sedang dia hadapi, begitu Bu. Baik Pak Almasri, semoga kedepannya Bapak bisa melakukan lebih baik lagi ya Pak ya, sehingga potensi yang ada dari diri koci itu bisa lebih menggali lagi potensi yang ada, kemudian si koci itu lebih rileks ketika menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri koci tersebut, sehingga Bapakku sebagai coach itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh si koci tersebut. Untuk secara keseluruhan yang saya amati tadi, Pak Almasri sudah menjalankan coaching ini dengan sangat baik ya Pak ya. Mungkin untuk demikian observasi kita Pak pada hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Almasri. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa yang ingin Bapak bicarakan saat ini? Begini Bu, beberapa minggu, boleh dikatakan hampir 1 bulan ini, saya mempunyai masalah, terutama masalah membariskan siswa itu saat upacara Senin pagi, yang mana saya merasa kewalahan Bu, karena hanya 2 atau 3 orang saja kami guru di sekolah saya ini yang ingin ikhlas dan sadarlah untuk membariskan siswa di lapangan, sementara rekan-rekan guru yang lain itu kemungkinan hanya sibuk dia Bu untuk mengurus administrasi yang lainnya ataupun sibuk dengan gadgetnya, begitu Bu. Oh begitu Pak. Jadi dengan percakapan ini apa yang dapat apa yang ingin Bapak bicarakan dalam percakapan kita pada hari ini? Ya tentunya Bu, dari hasil nanti tentunya kita ngobrol santai ini, saya mengharapkan kita sama-sama bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, dan untuk kedepannya kita bisa saling kolaborasi, terutama saya ya Bu ya, bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain di sekolah, agar tentunya bisa membariskan siswa sebelum upacara Senin pagi dimulai, begitu Bu. Oh begitu Pak. Jadi solusi yang terbaik apa yang ingin Bapak Almasri buat untuk permasalahan ini Pak? Tentunya solusi yang saya harapkan bagaimana nanti kiranya saya bisa menjalin kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah, kemudian juga melibatkan OSIS ya Bu ya yang ada di sekolah ini, agar bisa berperan ataupun ikut serta dalam membariskan siswa sebelum upacara Senin pagi dimulai, agar tentunya tidak membutuhkan waktu lama untuk berbaris di lapangan, begitu Bu. Jadi kalau seandainya kita buat level ya Pak, level 1 sampai 10, kira-kira untuk pengembangannya di level berapa yang ingin Bapak kembangkan? Kalau saat ini Bu, itu kalau sekarang ini berada di level 5 lah Bu ya, karena saya melihat bahwasanya kurangnya partisipasi guru ikut serta dalam membariskan siswa di lapangan, sehingga waktu yang kita butuhkan untuk membariskan siswa itu sampai 15 bahkan 20 menit Bu, baru siswa itu tertib untuk berbaris di lapangan, begitu Bu. Oh begitu Pak. Jadi kalau berada di level 10 agak susah ya Pak. Jadi Bapak perlu berada di level berapa kira-kira Pak? Kalau untuk sekarang ini di level 5, jadi saya ingin meningkatkan kolaborasi ini tentunya Bu berada di level 8, karena kalau level 10 agak susah ya Bu ya, karena kita bertahap untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi saya rasa untuk ke level 8 itu sudah lumayan bagus, begitu Bu. Oh begitu Pak. Jadi apa yang bisa Bapak
mencapai level 8 tadi, Pak? Tentunya Bu, ada rencana-rencana yang ingin saya lakukan, yaitu yang pertama, saya ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, mengajak kerjasama agar tentunya siswa bisa dibariskan dengan tertib hanya dalam waktu yang singkat gitu Bu ya. Yang kedua, saya ingin melibatkan seluruh OSIS yang ada di sekolah ini ikut berpartisipasi membariskan rekan-rekannya ataupun kawan-kawannya di lapangan. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin meminta pendapat daripada kepala sekolah agar bisa nantinya memberikan arahan, masukan kepada seluruh guru bahkan wali kelas yang ada di sekolah ini agar bisa ikut serta dalam membariskan siswa di lapangan, begitu Bu. Oh, begitu Pak. Nah, jadi kalau dari pemahaman Bapak tadi, guru, siswa senang diperlakukan seperti apa supaya fokus untuk melaksanakan baris berbaris tadi, Pak? Tentunya kalau siswa itu diajak bercerita ya Bu ya, memberikan motivasi kepada siswa agar bisa ikut berpartisipasi dalam baris berbaris. Kemudian juga rekan-rekan guru yang lain, kita ingin berbicara dari hati ke hati ya Bu ya, bagaimana nanti kita bisa membariskan siswa di lapangan agar tentunya kebutuhan daripada murid itu tercipta dan juga bisa membariskan siswa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, begitu Bu. Begitu Pak. Nah, sekarang kira-kira nih Pak, rencana ke depannya apa yang bisa Bapak lakukan? Kalau dalam waktu dekat ini Bu, mungkin yang bisa saya lakukan berkolaborasi dengan rekan guru ya Bu ya, berbicara dari hati ke hati, memberikan motivasi, saling berbagi. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti itu rekan-rekan yang lain bisa dengan sadar lah Bu, tanpa lagi nanti diperintah oleh kepala sekolah, tanpa lagi nanti diminta oleh rekan guru yang lain, dia sudah bisa sadar untuk bisa saling bekerja sama membariskan siswa di lapangan, begitu Bu. Begitu Pak ya. Jadi apa yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat Pak? Kalau dalam waktu dekat ini mungkin memberdayakan OSIS ya Bu ya. Jadi bagaimana nanti OSIS yang ada di sekolah ini kita beri motivasi, kita kumpulkan agar nanti saat bel sudah dibunyikan ketika Senin pagi itu seluruh anggota OSIS itu ikut serta membariskan rekan-rekannya agar terciptanya suasana yang aman dan nyaman di sekolah ini Bu. Begitu Pak. Nah sekarang Pak, apa yang Bapak dapatkan setelah hasil obrolan kita ini Pak? Tentunya saya sangat lega gitu Bu ya, dari permasalahan yang hampir 1 bulan ini saya hadapi, dengan bisa saling berbagi dengan Bu Ani, saling bercerita. Alhamdulillah kita bisa sama-sama menemukan solusi yang terbaik untuk sekolah ini. Jadi kedepannya guru bisa sadar, saling ikhlas, saling bantu, kolaborasi. Jadi sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan tentunya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, begitu Bu. Bagus Pak, itu yang diinginkan Pak untuk di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan kedepannya nanti permasalahan Bapak tadi bisa lebih cepat diselesaikan, dan nanti kalau masih ada permasalahan Bapak bisa Bapak tanyakan kepada saya atau ada waktu luang nanti kita lanjutkan untuk mengobrol ini ya Pak. Iya Bu. Saya juga terima kasih Bu ya dengan Ibu, karena dengan saling bercerita begini, saling berbagi, saya sekarang sudah merasa lega atas permasalahan yang saya hadapi. Mungkin lain kali kalau memang Ibu ada waktu, kita bisa saling ngobrol santai lagi dan berbagi lagi tentang permasalahan yang lain, begitu Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya, makasih Bu. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Demikianlah hasil demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Salam guru